Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat anak semuanya, selamat datang kembali di channel Banjar Alkisah. Di video kali ini kita akan membagikan ulasan kepercayaan atau mitologi orang Banjar Batang Banyu tentang Putri Junjung Buih dan Nabi Khidir. Silakan simak video ini sampai habis. Bagi masyarakat Banjar, Nabi Khidir adalah tokoh yang tidak asing di telinga. Di samping cerita dari Al-Quran, diantaranya Quran Surah Al-Kahfi ayat 69-82. Nabi Khidir juga merupakan tokoh mitologi yang berhubungan dengan air atau sungai dalam alam pikir orang Banjar. Masyarakat yang tinggal di pinggir sungai Tabalong mempercayai bahwa Nabi Khidir masih hidup dan menjaga sungai. Bentuk-bentuk kepercayaan tersebut adalah tawasul atau bepadah, meminta izin, dan manakib. Ketika terjadi bahaya yang mengancam nyawa di sungai, selalu bertawasul kepada Nabi Khidir, membaca Al-Fatihah 4 dan berdoa. Lalu diniatkan tawasul kepada Nabi Khidir. Begitu juga para pencari ikan. Sebelum pergi memasang alat menangkap ikan atau menaiki jukung atau perahu, mereka meminta izin terlebih dahulu kepada Nabi Khidir agar mendapatkan hasil yang banyak ketika menangkap ikan. Dalam tesis Buaya Gaib Orang Banjar Batang Banyu oleh sejarawan Bapak Mursalin, menjelaskan bahwa kepercayaan buaya gaib pada masyarakat Kalua juga terkait dengan Nabi Khidir, khususnya pada ritual malabuh atau memberi makan buaya gaib. Ada beberapa jenis mantra ketika melakukan ritual malabuh. Satu di antaranya menyebutkan Nabi Khidir. Assalamualaikum Nabi Khidir. Ulun hendak memberi anak buah sampian nang di dalam banyu, capat diterima ini malam. Satu-satunya sumber tertulis yang bercerita tentang Nabi Khidir dalam mitologi lokal adalah Hikayat Banjar. Sastra lama ini merupakan historiografi tradisional menceritakan asal-muasal Kesultanan Banjar. Nabi Khidir dalam Hikayat Banjar diceritakan memiliki dua orang istri, Dewi Srijaya yang merupakan saudara kandung Empu Jatmika. Mereka adalah anak saudagar jantam dari negeri Keling, dan Dewi Kasumasari putra Batara Gangga dengan Sang Hyang Antabuga dari negeri bawah laut Kumilang Kaca. Diceritakan pula bahwa Dewi Kasumasari dari negeri bawah laut Kumilang Kaca telah mengandung anak Nabi Khidir. Sebelum pulang ke bumi, Nabi Khidir berpesan bahwa apabila anak yang dilahirkan Dewi Kasumasari berlainan bentuk, hendaknya dibuang ke bumi. Kemudian Dewi Kasumasari melahirkan seorang bayi berjenis kelamin perempuan, tapi bentuknya seperti buah tembikai atau semangka, tidak mempunyai kaki dan tangan. Akhirnya bayi tersebut dibuang ke bumi oleh Batara Gangga. Sesampainya di bumi, bayi tersebut berubah bentuk seperti manusia biasa. Lalu bayi tersebut ditemukan oleh Nang Bangkiling beserta istri dan satu anak laki-lakinya di sebuah jurang. Ketika dipungut oleh Nang Bangkiling, bayi perempuan itu berbicara dan meminta Nang Bangkiling untuk memanggilnya dengan nama Raden Galuh Ciptasari. Galuh Ciptasari, Putri Junjung Buih. Suatu hari, Raden Galuh Ciptasari sedang mandi di sungai. Tidak jauh dari sana tampak
Lambung Mangkurat di atas rakit batang pisang sedang bertapa untuk mendapatkan seorang raja. Oleh Batara Gangga diperintahkan 2 ekor naga untuk membawa Raden Galuh Ciptasari yang tubuhnya dibungkus buih kepada Lambung Mangkurat. Setelah sampai di hadapan Lambung Mangkurat, buih itu berkata bahwa dialah raja yang dicari olehnya dan tidak akan keluar dari buih sebelum disediakan sehelai kain penutup badan serta istana yang bertiang betung bertindik yang diliputi oleh daun emas. Setelah persyaratan disediakan oleh Lambung Mangkurat, maka keluarlah Raden Galuh Ciptasari dari buih tersebut. Kemudian dibawa oleh Lambung Mangkurat bersama dayang-dayang dan pembesar kerajaan ke Candi Agung. Sejak saat itu, Raden Galuh Ciptasari meminta dirinya dipanggil dengan nama Putri Junjung Buih, cikal bakal Raja-Raja Banjar. Nabi Khidir pun mempunyai andil dalam mempersatukan Putri Junjung Buih dengan Pangeran Suryanata dari Majapahit. Ketika awal kedatangan Pangeran Suryanata yang keluar dari laut mengendarai naga putih, bermahkota emas, memakai keris naga salira dan tombak sesa, semua orang takjub sehingga seseorang berjubah putih yang tidak lain adalah Nabi Khidir pun datang dan menikahkan keduanya. Hadirnya Nabi Khidir dalam mitologi Banjar tentu tidak terlepas dari adanya pengaruh Melayu. Menurut J.J. Ras dalam disertasinya yang berjudul Hikayat Banjar, A Study in Malay Historiography, memaparkan bahwa pengaruh cerita dalam sejarah Melayu dapat dilihat pada unsur-unsur Iskandar, yaitu adanya peran Iskandar Zulkarnain dan Nabi Khidir dalam Hikayat Banjar. Jejeras juga menjelaskan bahwa tujuan dimasukkan Iskandar Zulkarnain dan Nabi Khidir dalam Hikayat Banjar bukan bermaksud untuk mengokohkan asumsi bahwa raja-raja Melayu dan Banjar adalah keturunan keduanya, melainkan agar cerita lokal tersebut menjadi populer. Hal tersebut berarti bahwa adanya cerita lokal yang ikut membonceng kepopuleran tokoh Iskandar Zulkarnain dan Nabi Khidir. Datu Sejarawan Idwar Salih dalam bukunya yang berjudul Banjarmasin menyatakan bahwa orang Banjar merupakan hasil dari melting pot atau kawah ganal pendodolan dari Melayu, Jawa, dan beberapa unsur luar yang berintikan Dayak Ngaju atau menjadi Banjar Kuala. Bukit menjadi Banjar Hulu dan Dayak Maanyan menjadi Banjar Batang Banyu. Hans Scherer dalam bukunya yang berjudul Ngaju Religion menjelaskan bahwa konsep Dewa Dayak Ngaju yang merupakan inti dari orang Banjar Kuala bersifat Dwi Tunggal. Alam atas diwakili oleh Tingang atau burung enggang, dan alam bawah diwakili oleh Tambun atau naga dan buaya. Seiring dengan perubahan zaman dan penetrasi kebudayaan luar, sangat mungkin sekali Dwi Tunggal tersebut mengalami transformasi, seperti halnya Raja Hantuin dalam mitologi Dayak Ngaju. Ketika Hindu dan Siwaisme, aliran Kalacakra masuk ke Kalimantan bagian Tenggara, berubah menjadi Batara Kala. Transformasi Dwi Tunggal tersebut tentu mungkin berubah menjadi tokoh yang berbau Hindu dan Siwaisme. Penguasa alam atas berubah menjadi Suryanata, dan penguasa alam bawah menjadi Putri Junjung Buih. Hingga Islam masuk, Dwi Tunggal ini pun turut dirasuki pengaruh Islam, yaitu adanya tokoh Iskandar Zulkarnain dan Nabi Khidir.